الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-ihsan atas segala sesuatu, telah menetapkan kewajiban untuk berlaku ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, maka apabila engkau membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, dan apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan dengan cara yang ihsan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya salah seorang dari kalian sebelum menyembelih menajamkan pisau yang digunakannya untuk menyembelih terlebih dahulu. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya ia menjadikan hewan sembelihannya sebelumnya tenang, ya, menenangkan hewan sembelihannya, mengistirahatkan hewan sembelihannya, melayani hewan sembelihannya dengan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Secara umum, hadis ini berisi syariat kepada umat Muslim untuk berlaku ihsan di dalam segala hal, ya. Dan secara umum al-ihsan itu mungkin kita kategorikan ke dalam dua hal, al-ihsanu fil ibadah wal ihsanu fil muamalah. Ihsan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ihsan dalam hubungan kita dengan sesama makhluk. Nah, al-ihsanu fil ibadah ditandai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, ketika Jibril alaihi salatu wasallam datang bertanya tentang al-ihsan, ma huwal ihsan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, secara umum, artinya bahwa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir. Bahwasanya ibadah yang kalian lakukan tersebut adalah ibadah yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil muamalah, dan yang kedua adalah fil muamalah, ihsan di dalam muamalah, yang kemudian disebutkan beberapa keterangannya, di antaranya di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang juga telah kita pelajari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintainya bagi dirinya sendiri. Demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq, sungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan itu juga adalah hadis yang akan kita bacakan setelahnya, hadis yang ke-18 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Intinya bahwa hadis yang ke-17 ini berisi syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat agama ini bagi umat muslim, ya, untuk berlaku ihsan di dalam segala hal. Hadis yang setelahnya adalah al-haditsu ats-tsamin asyar an Abi Dzar Jundab bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, di dalam hadis ini ada dua penggalan syariat yang diperintahkan oleh agama kepada kita, perintah untuk senantiasa bertakwa dan perintah untuk bermuamalah dengan manusia secara umum dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Tentang takwa, maka ulama kita menyatakan bahwa takwa yang merupakan wasiat atau pesan dari dua pesan dari hadis yang tengah kita bahas ini, hadis yang ke-18 ini, oleh ulama kita dinyatakan taqwallahi an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tada'a ma'asi Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah takhafu iqaballahi tabaraka wa taala. Takwa Allah yaitu ketika engkau mengamalkan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang benar, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, sebagaimana antada ma'asillahi tabaraka wa taala ala nurin minallah takhafu iqaballah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, didorong oleh perasaan takut yang ada pada diri kalian akan azab Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan maksiat atau pelanggaran tersebut. Ini hal yang bisa kita pelajari, di antara hal yang bisa kita pelajari dari dua hadis, hadis yang ke-17 dan hadis yang ke-18.